Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat sosial semuanya tentunya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dimudahkan dalam cari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, hari ini kami kembali lagi menginformasikan informasi-informasi yang terkini tentunya berkaitan dengan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, BLT dan bantuan tambahan lainnya. Nah sahabat sosial semuanya, thumbnail kita pada hari ini, siap kehilangan bansos PKH BPNT tahap 2 di tahun 2025 ini. DTSN berlaku 39 pertanyaan survei. KPM diwajibkan memberikan informasi yang ditanyakan petugas. Nah tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita langsung saja ke informasi yang selengkapnya terkait update kita hari ini. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, akhirnya data untuk survei DTSEN data tunggal sosial ekonomi nasional akhirnya sudah masuk ke aplikasi para pendamping sosial di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, jadi di bulan Maret ini awalnya itu untuk survei monitoring dilakukan, tetapi kali ini ternyata berubah lagi bahwa ternyata DTSEN yang didahulukan untuk dilakukan survei. Karena data DTSEN ini baru saja itu masuk ke dalam aplikasi para pendamping sosial untuk dilakukan proses pengecekan di lapangan. Nah, teman-teman dan sahabat sosial semuanya, tentu di sini ada 39 variabel pertanyaan yang akan ditanyakan kepada keluarga penerima manfaat. Teman-teman dan sahabat sosial semuanya ini ada 39 variabel pertanyaan atau ground check yang akan ditanyakan oleh petugas. Yang pertama ada variabel individu, ini ada 13 pertanyaan. Ini teman-teman silakan saja disimak Ini 13 pertanyaan untuk variabel individu informasi individu yang akan ditanyakan. Yang pertama adalah nomor NIK NIK kependudukan sama atau tidak. Kemudian nama, yang kedua nomor kartu keluarga, tanggal lahir atau usia, jenis kelamin ini juga akan ditanyakan. Kemudian yang keenam adalah alamat sesuai atau tidak. Kemudian status hubungan keluarga, status perkawinan, pendidikan terakhir yang pernah teman-teman sekolah Kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan ini adalah status dan lapangan usaha pekerjaan utama individu, ini juga ditanyakan Kemudian kepemilikan usaha jumlah usaha dan lapangan usaha yang dimiliki Kemudian yang ke-12 ini adalah penyandang disabilitas, ini adalah statusnya penyandang disabilitas atau tidak. Kemudian yang ke-13 penyakit kronis, keluhan kesehatan kronis menahun pada individu Jadi ini 13 pertanyaan untuk variabel individu yang harus teman-teman jawab oleh petugas di hadapan petugas. Nanti teman-teman harus menjawab 13 pertanyaan ini. Ini dari pertanyaan variabel individu. Kemudian ada lagi 26 informasi tentang keluarga yang harus teman-teman jawab juga Jadi semua keluarga yang terdata dalam KK semuanya akan disurvei dan akan ditanyakan. Nah, variabel ini ini meliputi
Ini yang pertama adalah kode provinsi, kemudian provinsi, kode kabupaten yang biasa, kabupaten kota, kode kecamatan, kecamatan, kode kelurahan ya. Kemudian alamat, lokasi, nomor kartu keluarga, dan nama kepala keluarga ya. Ini informasi pentingnya dari poin ke-13. Keluarga dalam rumah ya, ada berapa keluarga dalam satu rumah. Kemudian status kepemilikan rumah juga ditanyakan. Kepemilikan rumah ini rumah siapa, sewa, ngontrak, atau milik sendiri. Kemudian jenis lantai terluas, jadi lantai terluas dalam rumah itu akan dilihat oleh petugas ya. Kemudian jenis dinding terluas juga dilihat ya, beton, kayu ya, atau masih seng seperti itu yang terluas yang akan dihitung. Kemudian jenis atap terluas ini juga dilihat ya. Dari bangunan tersebut atap yang paling luas apa, genteng, seng ya, atau asbes seperti itu. Kemudian sumber air minum utama ya. Ini adalah sumber air minum utama dari rumah yang dihuni ya. Sumber air minumnya dari apa ya, atau dari sumur ya, air pegunungan atau air PDAM seperti itu ya. Kemudian ada lagi daya terpasang ya, ini adalah listrik ya, listrik yang daya listrik saat ini yang dipasang di rumah ini berapa volt ampere, ini juga ditanyakan. Kemudian sumber penerangan utama, ini sumber penerangan utama ini listrik atau apa, atau masih ada yang menggunakan lilin ya, atau masih ada yang menggunakan lampu ya, seperti itu lampu zaman dahulu. Kemudian juga ada lagi ID meteran PLN, ini juga ditanyakan. ID meter PLN nanti akan terdeteksi ID itu atas nama siapa. Kemudian bahan bakar utama memasak ya, bahan bakar utama masak dari rumah yang dihuni ya. Ini bahan bakar ya yang masak ini biasanya apakah menggunakan gas, kayu bakar, atau masih menggunakan kompor yang menggunakan minyak tanah seperti itu. Kemudian fasilitas BAB ini juga akan ditanyakan, fasilitas BAB dari rumah yang dihuni ya. Apakah fasilitas BAB-nya sudah ada WC milik sendiri seperti itu, atau masih ada yang ke sungai ya, ada yang ke hutan atau seperti itu. Juga akan terus terang ya teman-teman, jawab saja seperti apa yang teman-teman miliki. Kemudian jenis kloset ya. Jenis kloset yang digunakan dari rumah yang dihuni ini juga dilihat ya, nanti jenis klosetnya seperti apa yang saat ini teman-teman miliki. Kemudian pembuangan akhir tinja ya, ini juga ditanyakan oleh petugas survei. Dan yang ke-26 ini poin yang paling penting yang nantinya juga akan menjadi indikator penentu ya, bisa jadi ini adalah kepemilikan ya. Tabung gas ada berapa di rumah ya. Kemudian jumlah tabung gas minimal 5,5 kg yang dimiliki, ini maksimal ya yang harus dimiliki. Kemudian ada lagi lemari es ya. Ini ada lemari es, jumlah lemari es atau kulkas yang dimiliki. AC, jumlah AC ya yang dimiliki dalam rumah tersebut ada atau tidak. Pemanas air, jumlah pemanas air ini water heater, ini biasanya untuk pemanas air ketika di kamar mandi. Ingat, water heater itu yang ada di kamar mandi ya. Kemudian ada telepon rumah, ada atau tidak ya. Kemudian TV datar. Nah, TV datar ini adalah TV yang LED atau LCD ya, yang ukurannya minimal ya, yang dihitung adalah 30 inch yang dimiliki ya. Kalau yang kecil itu tidak masuk hitungan. Kemudian emas atau perhiasan, banyaknya perhiasan emas ini harus teman-teman menjawabnya dengan jujur ya. Apakah teman-teman nanti ketika ditanya ada emas atau enggak ya, ini wallahu alam ya, teman-teman apakah menjawabnya dengan jujur atau tidak. Kemudian komputer, laptop, dan tablet ini juga ditanyakan ada atau tidak dalam suatu rumah tersebut. Sepeda motor ya, jumlah sepeda motor yang dimiliki ya. Kemudian sepeda juga ditanyakan, mobil, perahu, kemudian ada kapal, perahu atau motor. Smartphone ya, jumlah smartphone ya, atau HP Android yang teman-teman miliki di rumah ada berapa. Kemudian sawah atau kebun ya. Kepemilikan lahan selain yang dihuni ini juga ditanyakan ya. Rumah lainnya ada atau tidak, rumah selain yang teman-teman tempati saat ini. Kemudian ada ternak besar ya, seperti sapi, kerbau, kuda yang dimiliki, ini juga ditanyakan ada atau tidak, berapa jumlahnya. Kemudian ternak kecil ini seperti kambing, domba, babi yang dimiliki, ini juga akan ditanyakan. Nah, ini teman-teman 26 dari informasi keluarga yang ditanyakan ya.
dan yang 13 sebelumnya yang di awal saya sebutkan itu adalah informasi individu ya. Jadi totalnya ada 39 ya. 39 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh petugas survei yang insya Allah ya mungkin besok sudah ada teman-teman kita yang bergerak ke lapangan karena memang data semalam sudah masuk, dan tentu di akhirnya nanti akan difoto ya. 3 foto ya yang akan difoto ini saya lihatkan dulu ya. Saya cek dulu foto apa saja di sini. Yang difoto itu adalah foto rumah tampak depan ya. Kemudian foto tampak dalam, jadi dalamnya difoto juga, dan foto kartu keluarga ini juga difoto ya. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, mudah-mudahan dengan dilakukannya proses pengecekan secara langsung oleh petugas atau pendamping sosial di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ini akan menjaring ya teman-teman kita yang memang sudah layak ya, atau memang teman-teman kita yang sudah tidak layak lagi ya, mudah-mudahan mereka juga tidak menerima lagi bantuan sosial, agar bantuan sosial baik PKH maupun BPNT ini di tahun 2025 ini dengan berlakunya DT-Sen ini benar-benar khusus mereka yang sangat layak untuk menerima bantuan sosial, dan juga harapannya adalah supaya bantuan sosial ini lebih tepat sasarannya seperti itu. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, mungkin itu saja informasi kali ini buat teman-teman dan sahabat sosial semua yang belum subscribe channel Dunia Bansos. Silakan saja di subscribe karena kami akan terus kembali menginformasikan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.